Gejolak politik yang terjadi ribuan kilometer dari sini, tapi kok bisa langsung bikin kantong investasi kita goyang? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas gimana ceritanya itu bisa terjadi. Yuk kita mulai. Coba bayangin deh, dalam semalam aja, keputusan politik di Timur Tengah itu bisa loh bikin tabungan investasi Anda nilainya bergerak ratusan juta rupiah. Bisa naik, bisa juga anjlok. Dan ini bukan cuma pengandaian, ini beneran realita pasar sekarang. Dan ini bukti nyatanya. Begitu konflik memanas, indeks harga saham gabungan atau IHSG kita langsung kena getahnya. Terkoreksi tajam, minus 1,74%. Itu dalam waktu yang sangat singkat loh. Angka 1,74% itu kalau di IHSG artinya anjlok 120 poin. Mendarat di level 6.787 pas lagi tegang-tegangnya. Ini guncangan yang nyata banget dan bisa kita ukur, terutama buat para investor di Indonesia. Nah, pertanyaan besarnya kan, gimana ceritanya perang yang jaraknya 7.000 km bisa bikin pasar kita remuk begini? Api di Timur Tengah, kok panasnya bisa sampai ke Bursa Efek Indonesia? Oke, kita bedah sekarang. Jawabannya, ini bukan sulap atau sihir. Jadi ada 3 jalan tol ekonomi global yang bikin guncangan dari sana itu nyambar sampai ke portofolio kita. Nah, ini dia 3 jalurnya. Pertama, harga minyak yang melonjak, kedua, rupiah kita jadi melemah, dan ketiga, investor asing pada cabut, narik duitnya. Masing-masing ini punya efek domino, dan kita akan bahas satu-satu. Oke, jalur pertama, dan ini yang paling dasar, minyak. Masalahnya, Indonesia ini kan net importir minyak. Artinya, kita lebih banyak beli minyak dari luar daripada produksi sendiri. Jadi, setiap harga minyak dunia naik, itu tuh kayak ada pajak siluman buat ekonomi kita. Anggaran negara jadi berat, dan ujung-ujungnya inflasi naik. Dan ini dia, gelombang kejut pertamanya. Harga minyak mentah tiba-tiba loncat lebih dari 8%. Dari yang tadinya di bawah $70, jadi $78 per barel. Kerasa banget kan? Lanjut ke jalur kedua, pelemahan rupiah. Jadi gini, kalau situasi global lagi nggak menentu, investor itu biasanya lari ke tempat aman. Dan tempat paling aman itu ya dolar AS. Caranya gimana? Ya mereka jualin aset-aset di negara berkembang kayak Indonesia. Akibatnya banyak yang jual rupiah, permintaan turun, dan nilainya ya melemah. Dan yang ketiga, ini nih yang paling nonjok langsung ke bursa kita. Modal asing pada kabur. Investor luar negeri itu nggak cuma berhenti beli saham, tapi mereka aktif jualin saham-saham di IHSG. Duitnya ditarik keluar dari pasar kita. Berapa banyak yang kabur? Lihat angkanya. 4,6 triliun rupiah. Sebanyak itulah modal asing yang keluar dari pasar kita pas lagi panas-panasnya. Ini namanya net sell atau aksi jual bersih yang masif banget. Nah, dari semua gejolak ini, pasar saham kita jadi kayak medan perang. Ada yang menang, ada yang kalah. Mari kita lihat sektor mana aja yang jadi pemenang dan mana yang jadi korban. Tabel ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. 3 jalur tadi itu langsung bikin ada pemenang dan pecundang. Siapa yang menang? Ya jelas sektor energi dan migas, kan harga minyak naik. Terus emas juga, karena dianggap aset aman atau safe haven pas lagi kacau. Nah sebaliknya yang kalah telak itu perbankan. Kenapa? Karena kepemilikan asingnya tinggi jadi sasaran empuk buat dijualin. Sektor konsumer dan industri juga kena imbasnya, karena biaya bahan baku impor jadi mahal dan daya beli masyarakat menurun. Oke, jadi kita udah paham apa yang terjadi dan kenapa itu bisa terjadi. Sekarang, pertanyaan paling penting buat kita sebagai investor, terus selanjutnya gimana? Setidaknya ada 3 skenario ke depan. Yang pertama, base case atau skenario paling mungkin, konfliknya terbatas. Kalau ini terjadi, IHSG mungkin koreksi sedikit, sekitar 2-4%, tapi bakal pulih lagi dalam beberapa minggu. Skenario kedua, ini yang berisiko. Eskalasi meluas. Kalau konflik makin gede, pasar bisa anjlok 5-10% dan rupiah bisa tembus 16.500. Nah yang ketiga, ini skenario tail risk atau risiko ekstrim. Walau kemungkinannya kecil, Selat Hormuz ditutup. Wah, ini bisa memicu krisis energi global dan pasar kita bisa rontok sampai 15-25%. Dengar 3 skenario tadi, wajar banget kalau kita jadi cemas kan? Tapi, di dunia investasi, kuncinya itu bukan jadi cenayang yang nebak masa depan. Kuncinya adalah persiapan. Karena inilah yang membedakan investor cerdas dengan yang lain. Persiapan, bukan kepanikan. Investasi yang pintar itu bukan soal punya bola kristal, tapi soal punya rencana. Rencana buat menghadapi berbagai kemungkinan. Jadi pertanyaan terakhirnya untuk Anda, dari 3 skenario tadi, portofolio Anda udah siap buat yang mana? Coba direnungkan. Sampai ketemu lagi di ulasan berikutnya.